Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakninya agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaat pada yaumul akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Mutia Ramadina, dengan NIM 2103-1024, dan anggota kelompok 3 yaitu Amanda Yalsustri 2103-1117, Cici Anugrah 2103-1007, Hadid Ahlul Fadal 2103-1073, dan Gilang Surya Ramdan 2103-1072. Materi pertama yaitu proses termodinamika. Proses termodinamika 2. Termodinamika adalah suatu cabang fisika teoretik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi yang lain. Istilah termodinamika diturunkan dari bahasa Yunani. Terme artinya panas dan dinamis artinya gaya. Cabang ilmu ini berdasarkan pada dua prinsip dasar yang aslinya diturunkan dari eksperimen, tetapi dianggap sebagai aksioma, suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum, tanpa memerlukan pembuktian. Prinsip pertama adalah suatu hukum kekekalan energi yang mengambil bentuk hukum kesetaraan panas dan bekerja. Hukum kedua termodinamika. Yang pertama yaitu sistem A, suatu benda pada temperatur tinggi T1 yang mengalami sentuhan dengan udara atmosfer bertemperatur T0 pada akhirnya akan menjadi dingin mencapai temperatur sekelilingnya yang jauh lebih besar. Sistem B, udara bertekanan tinggi P1 yang terdapat di dalam suatu tangki tertutup akan mengalir secara spontan ke sekelilingnya dan bertekanan lebih rendah. P0 jika katup penghubungnya dibuka. Sistem C, suatu massa yang bergantung pada kabel di ketinggian tertentu. Z1 akan jatuh bila dilepaskan. Saat mencapai dasar, maka energi potensial dari massa tersebut pada kondisi semula. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Bunyi hukum kedua termodinamika. Yang pertama, suatu panas tidak dapat bergerak secara spontan dari benda dingin ke benda yang lebih panas. Yang kedua yaitu kerja mekanik secara keseluruhan dapat diubah menjadi panas, tetapi panas tidak dapat diubah menjadi kerja melalui suatu pengubah dalam sistem. Yang mana dapat kita lihat gambar di samping yaitu derajat ketidakteraturan dari termodinamika tersebut. Proses dari termodinamika yang pertama yaitu proses isotermal, yaitu suatu suhu pada gas yang dipertahankan agar tetap. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua yaitu proses isokorik. Proses isokorik adalah proses volume gas dipertahankan tetap. Pada proses ini, piston dipaku sehingga volume gas tidak berubah. Ketika suhu dinaikkan, molekul gas akan bergerak lebih cepat. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu proses isobarik, yaitu proses tekanan gas dipertahankan agar tetap, di mana piston bergerak leluasa dan mempertahankan tekanan gas agar tetap sama ketika suhu gas tersebut berubah-ubah. Ketika suhu gas dinaikkan perlahan, tekanan gas bertambah secara perlahan. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang keempat yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan suatu proses di mana tidak adanya panas yang keluar ataupun masuk dari suatu sistem tersebut. Pada proses adiabatik ini terjadi pada suatu tempat yang terisolasi secara termal.
atau tidak adanya panas yang masuk. Proses yang agak mendekati proses adiabatik adalah proses yang berlangsung secara cepat. Ketika proses yang terjadi sangat cepat, maka hanya diharapkan sedikit panas yang keluar atau masuk pada suatu sistem tersebut. Perumusan dari hukum termodinamika. Yang pertama yaitu perumusan Kelvin, yang mana Kelvin mengatakan tidak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoir kalor tunggal dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha. Yang kedua yaitu perumusan Clausius. Perumusan Clausius yaitu tidak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoir yang bersuhu lebih tinggi. Yang dapat kita lihat yaitu tentang perumusan dari Kelvin Planck yang dicantumkan pada gambar di tersebut. Yang kedua yaitu materinya siklus Carnot, merupakan terjadi pada proses isotermal dan dua proses adiabatik. Pada saat terjadinya proses isotermal, pertama akan terjadi pada temperatur yang lebih tinggi, serta zat akan mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Proses isotermal kedua, pada temperatur rendah, zat akan mengalami kompresi dan melepaskan kalor. Sedangkan garis isotermal pertama dan kedua ini dihubungkan oleh dua proses adiabatik, yang mana adiabatik pertama akan mengalami ekspansi, sedangkan pada yang kedua akan mengalami zat yang kompresi. Tahapan-tahapan dari siklus Carnot. Ekspansi isotermal reversible dinamakan material working substance, menyerap kalor Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. Ekspansi adiabatik reversible di mana working substance berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. Kompresi isotermal reversible di mana working substance melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Kompresi adiabatik reversible di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal atau keadaan yang semula. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Yang mana proses siklus Carnot dapat kita lihat pada gambar di samping. Dan materi selanjutnya yaitu mesin pendingin dan kalor. Pertama yaitu mesin kalor. Alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Sebagai hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin mobil. Gambar di samping dapat kita lihat, yaitu merupakan prinsip aliran kalor yang spontan. Mesin Carnot dimanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah tanpa perlu melakukan suatu usaha. Panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya yaitu gerak. Konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Kedua yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendingin membutuhkan suatu usaha. Mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang, menjadi panas lagi, menjadi bunyi, ataupun menjadi getaran. Jika mesin pendingin itu ideal, dirumuskan pada rumus berikut, yaitu Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Materi selanjutnya yaitu perumusan hukum 2 termodinamika. Pada perumusan hukum 2 termodinamika ini, yang pertama yaitu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari sebuah reservoir, dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas menurut Kelvin Planck. Yang kedua yaitu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus, mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah, dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Itu menurut Clausius.
Yang ketiga yaitu pada proses reversibel, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel, yaitu menurut Clausius. Perumusan dari Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas yang mengubah keseluruhnya menjadi usaha. Perumusan ini menegaskan bahwa tidak mungkin sebuah mesin kalor bisa menjadi efisiensi 100%. Yang mana pada gambar tersebut dijelaskan proses yang tidak terjadi dan proses yang mungkin akan terjadi. Dari perumusan Kelvin Planck tersebut, dengan kata lain, formulasi Kelvin Planck menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mengambil energi panas dan menggunakan energi ini untuk menjalankan generator listrik tanpa efek lebih lanjut. Oleh karena itu, pada setiap alat atau mesin memiliki nilai efisiensi tertentu. Efisiensi menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang diperoleh dengan energi panas diserap dari sumber suhu yang tinggi, di mana W sama dengan Q1 dikurang Q2. Materi selanjutnya yaitu entropi. Entropi merupakan transformasi atau sifat dari termodinamika yang sangat penting dalam sebuah zat, di mana suatu harga dari zat akan meningkat jika terjadinya perubahan kalor dan pengurangan kalor pada saat menurun. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlak tersebut, atau dengan huruf T. Karena dapat menyatakan bahwa suatu besaran dq sama dengan T adalah suatu besaran keadaan karena terjadi perubahan yang akan terjadi pada suatu siklus adalah 0. Dapat dirumuskan yaitu delta Q per T sama dengan QH per TH dikurang QC per TC sama dengan 0. Proses irreversibel. Perubahan entropinya dilakukan dengan mencari suatu proses reversibel yang memiliki keadaan awal dan akhir yang sama dengan proses irreversibel. Pada proses reversibel, perubahan entropi total yaitu perubahan entropi sistem dan lingkungannya adalah 0. Karena untuk setiap bagian prosesnya, besar panas yang diberikan sistem ke lingkungan sama dengan besar panas yang diberikan lingkungan pada sistem. Dan selama proses, sistem dan lingkungan memiliki suhu yang sama. Sehingga total perubahan entropi dapat dirumuskan dengan delta S total sama dengan delta Q sistem per T sistem ditambah delta Q link per T link sama dengan 0. Perubahan entropi sama dengan kalor yang diberikan atau dilepaskan atau temperatur mutlak, sehingga jika satuan kalor adalah Kelvin dan temperatur dalam 0K, maka satuan entropi adalah Kelvin per kilo per QK. Karena entropi dinyatakan persatuan massa zat, maka adalah benar jika entropi disebut sebagai entropi spesifik. Pengertian perubahan entropi itu dapat kita lihat rumusnya pada gambar tersebut. Data entropi untuk air dan nitrogen. Data entropi untuk air dan refrigeran. Data keadaan jenuh yang mana dapat kita lihat rumus yang ditampilkan atau yang dipaparkan pada gambar di samping, dan data cairan yang dapat kita lihat rumusnya yaitu pada tampilan tersebut. Grafik entropi yaitu diagram temperatur entropi dan diagram entalpi entropi. Dapat kita lihat diagram tersebut pada tampilan gambar. Perubahan entropi gas dan ideal. Perubahan entropi gas ideal dapat kita lihat rumusnya pada tampilan gambar
di samping. Selanjutnya yaitu perubahan entropi dalam proses irreversible. Yang mana kita tampilkan gambar dan rumus dan dapat kita lihat bagaimana gambar dari grafik dan rumus dari perubahan entropi dalam proses irreversible tersebut. Materi selanjutnya yaitu contoh aplikasi pada dunia industri. Konsep termodinamika pada mesin Eckhouse Box dunia industri pangan. Eckhouse merupakan suatu alat yang banyak digunakan dalam industri pengalengan makanan. Dalam proses pemasakan ikan sarden digunakan mesin Eckhouse Box buatan pribadi yang berjumlah 4 buah. Bagian-bagian mesin ini tersusun atas conveyor belt, keran pengatur aliran uap panas, dan pipa yang dilengkapi sprayer serta kotak penghampa udara atau exhaust box. Prinsip kerja mesin ini adalah dengan mengalirkan uap panas yang disuplai oleh boiler melalui pipa spider menuju dalam exhaust box. Uap panas ini nantinya akan digunakan untuk membuat kondisi vakum pada kaleng yang berjalan pada conveyor belt dalam mesin. Dapat kita lihat yaitu mesin exhaust box pada gambar tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.